Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini kami ingin mempresentasikan tentang Data Management Body of Knowledge. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 dari Kapita Selecta. Untuk pembicara pertama yaitu saya, Muhammad Irfan Nazmi, lalu dilanjut dengan Alfa Farhan Syarif. Sebelum kita memasuki Data Management Body of Knowledge ini, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan umum tentang Big Data. Beberapa pengetahuan yang saya ingin sampaikan, yang pertama itu seperti latar belakang dari Big Data itu sendiri, mengapa adanya Big Data, lalu ada juga apa aja sih karakteristik dari Big Data, dan mungkin bagaimana Big Data itu muncul gitu. Apa aja sih yang menghasilkan Big Data gitu. Oke, yang pertama di sini latar belakangnya dari Big Data. Big Data itu sendiri kalau kita bayangkan itu bisa ada seorang individu. Bagaimana jika datanya kita kumpulkan dari lahir hingga sekarang? Tentu pasti bakalan banyak dong. Lalu bagaimana jika lebih dari satu orang data yang dikumpulkan? Pasti sangat besar. Nah, itu adalah salah satu latar belakang mengapa big data ini ada. Lalu ada beberapa alasan lain, seperti yang pertama adalah pertumbuhan data yang terus berlipat melampaui batas kemampuan penyimpanan. Kemampuan penyimpanan di setiap device itu berbeda-beda. Ada yang bisa 40 tera, ada yang bisa 50 tera, tapi big data itu sudah pasti lebih dari tidak bisa dihitung jumlahnya, pasti sangat besar gitu. Dan itu melampaui batas kemampuan penyimpanan karena bayangkan jika satu orang punya hard disk untuk merecord datanya sendiri, dan kalau dikali berapa jumlah bumi, berapa kali jumlah manusia yang ada di bumi, tentu itu bakalan lebih banyak dong. Lalu yang kedua ada alasannya susah untuk dikelola dengan database biasa. Jadi saking banyaknya data itu sangat sulit untuk diolah dengan sistem DBMS, DBMS Data Management System yang konvensional atau yang biasa kita pakai di dalam pembuatan aplikasi. Itu tidak bisa ditangani oleh DBMS biasa. Kenapa? Karena big data itu memiliki banyak variasi yang tentunya sangat sulit untuk dikelola oleh sistem komputasi biasa. Lalu di sini ada karakteristik big data. Tentu karakteristik big data yang pertama adalah volume. Karakteristik ini tentu sangat berkaitan dengan namanya, benar-benar berkaitan, big data atau data yang besar. Untuk informasi aja, di Indonesia ini tahun 2012 menghasilkan lebih dari 2,3 triliun gigabyte data per tahunnya, dan diperkirakan pada tahun ini 2020 Indonesia akan menghasilkan data sekitar 43 triliun gigabyte data per tahunnya. Tentunya yang namanya big data sudah pasti datanya besar. Lalu yang kedua di sini ada variasi. Yang dimaksud dari variasi data yang berbeda-beda itu, data itu tidak hanya dalam bentuk angka ataupun tulisan. Di zaman sekarang ini data sudah bisa menjadi gambar, pun sudah bisa menjadi gambar, suara, bahkan video. Dan di tahun ini, di tahun 2020 ini, banyak perangkat IoT yang bermunculan atau Internet of Things. Lalu apa sih maksud dari Internet of Things itu? Internet of Things itu adalah benda-benda yang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan, entah bisa jaringan internet, entah Bluetooth, Wi-Fi, atau apapun itu yang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain. Itu adalah IoT. Lalu apa aja sih yang menghasilkan big data itu? Ada banyak. Yang pertama bisa dari HP, bisa dari TV, jam tangan yang smartwatch, ada mungkin yang kulkas yang udah lebih canggih lagi, kulkas,
Ada lagi smart plug atau stop kontak yang bisa mati nyala otomatis lewat handphone. Ada juga CCTV dan masih banyak lagi. Itu adalah barang-barang yang bisa menghasilkan big data. Lalu yang terakhir adalah velocity. Velocity merupakan kecepatan pengolahan data. Jadi gini, secara kasarnya kita misal kita memiliki data yang banyak dan besar. Lalu kita memproses informasi, lalu data itu kalau kita olah lalu menjadi sebuah informasi gitu. Pertanyaannya, apakah setiap detik informasi tersebut berubah-ubah atau tidak? Sebagai contoh seperti cuaca. Jika kita mengelola sebuah data dari cuaca pada saat itu, apakah di 5 menit kemudian cuacanya akan sama? Seperti itu. Maka kecepatan pengolahan data itu sangat penting untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang tepat dan cepat. Atau mungkin bisa kita menggunakan Google Maps. Data yang ada di Google Maps, jika diolah secara lambat, apakah itu akan menjadi informasi yang real time? Seperti itu. Itulah yang dimaksud velocity atau karakteristik dari big data sebagai kecepatan pengolahan data itu sangat penting. Lalu selanjutnya kita akan membahas Data Management Body of Knowledge atau kisah disingkat DM-Book. Data DM-Book adalah kumpulan-kumpulan konsep yang praktis, bisa kita juga sebut juga framework pada manajemen data yang dikelola oleh Dhamma. Sedangkan Dhamma sendiri merupakan asosiasi nirlaba yang profesional yang menangani bidang data. Jadi Dhamma ini adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang profesional di bidang data dan mereka membuat sebuah buku atau aturan-aturan konsep atau artikel yaitu bernama Data Management Body of Knowledge yang merupakan sebuah framework yang praktis bagi perusahaan yang kebingungan dalam merealisasikan big data itu sendiri di perusahaan mereka. Lalu selanjutnya ada latar belakang dari DM Books ini. DM Books ini yang pertama latar belakangnya adalah banyak perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dari pengendalian data. Yang kedua, faktanya data yang tersedia tidak menghasilkan keuntungan tapi menghasilkan biaya-biaya pembersihan dan perbaikan data. Yang artinya di sini perusahaan tersebut hanya melakukan biaya-biaya pembersihan dan perbaikan data atau membuat integritas dari si data itu sendiri sehingga menjadi lebih konsisten dan dipercaya. Tapi pada kenyataannya yang mereka inginkan itu adalah sebuah keuntungan dari pengelolaan data itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga di sini ada data scientist menghabiskan usaha 60% untuk total waktu pembersihan data dari total waktu dalam analisis data. Data scientist ini merupakan sebuah profesi yang cukup baru di tahun 2020 ini. Dia muncul karena adanya big data ini juga. Lalu selanjutnya data management. Pengelolaan data yang baik menghasilkan kualitas data yang baik. Tentu ini sudah pasti gitu dan menurunkan biaya pengelolaan data. Lalu selanjutnya Dhamma Internasional mengeluarkan sebuah framework yang sudah saya sebutkan tadi adalah sebuah panduan untuk melakukan pengelolaan data yang baik. Jadi seperti yang saya bilang, DM Book itu merupakan sebuah kumpulan-kumpulan konsep di mana sebuah perusahaan itu menjadi lebih mudah merealisasikan atau mempraktekkan big data itu sendiri dan menjadi keuntungan untuk perusahaan itu sendiri. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu diteruskan oleh rekan saya, Alfa Farhan Syarif. Silakan, Bung Alfa. Ya, terima kasih Pak Irfan atas
penjelasan introduction-nya, introduction dari pengenalan big data dan penjelasan umum ya mengenai data management body of knowledge. Jadi di sini ya saya akan menjelaskan dari isi dari data management body of knowledge itu sendiri. Nah, seperti yang udah dijelaskan sama Pak Irfan, data management body of knowledge ini ya itu dikelola oleh Dama, dikeluarkan oleh Dama, dan fungsinya ya sebagai framework atau acuan ya, acuan atas pemahaman struktur pengelolaan data dalam lingkup enterprise. Artinya ya kalau saya sebut sih sebenarnya jatuhnya sih seperti standarisasi atau artikel gitu ya, atau semacam acuan sih, acuan jatuhnya untuk dalam menangani pengelolaan data yang lingkupnya besar. Artinya di sini sudah dalam kondisi big data gitu atau data yang besar. Nah, itu yang disebut sebagai framework Dama. Artinya ada acuan tersendiri bagaimana kita cara mengelola data manajemen dengan struktural yang disediakan oleh framework yang disediakan oleh Dama Internasional, yaitu pada Data Management Body of Knowledge. Jadi Dama DM Book, DM Book ini satu kesatuan ya. Functional Framework adalah suatu struktur yang membahas perpaduan dari data management function dan environmental elements. Jadi struktur dari framework yang diberikan, yang dijelaskan oleh DM Book ini, ya yaitu perpaduan dari data management function, dan environment elements. Jadi nanti kita akan bahas dua ini lebih lanjut ya. Oke, kita akan bahas lagi. Nah, ini ya. Ini adalah data management function. Jadi data management function itu ya apa sih? Yaitu ya fungsi dari data management itu sendiri. Nah, fungsinya ini ya dapat berupa aktivitas-aktivitas atau fungsi-fungsi yang digunakan untuk manajemen data gitu. Seperti ada contohnya seperti data governance, data arsitektur manajemen. Ini data governance ini tata kelola data ya. Artinya fungsi data manajemen itu enggak seperti yang dijelaskan di awal, tidak hanya digunakan untuk perbaikan data atau penghapusan data gitu kan, seperti kita harus meminimalisir penggunaan storage kita yang minim gitu. Tapi manajemen data ini lebih dari 10 fungsi-fungsi gitu ya. Ada 10 fungsi utama dalam yang dijelaskan dari DM Book ini. Seperti data governance, yaitu tata kelola data, terus data arsitektur manajemen, data arsitektur ini ya, arsitektur data itu kayak gimana yang bagus gitu kan, manajemen arsitektur data. Terus data development, bagaimana cara mengembangkan data. Terus ada data operation management. Nah, ini kalau ini udah masuk ke operasional gitu ya. Terus ada data security, mungkin berkaitan dengan keamanannya juga perlu kita perhatikan di sini. Ada reference and master data management, ini udah terkait dari entitas atau hubungan antar data. Selanjutnya ada data warehousing, terkait penyimpanan data dan business intelligence. Ada dokumen and content management, metadata management, dan data quality management. Jadi totalnya ada 10 dari fungsi-fungsi yang disebutkan di dalam framework DM Book. Nah, masing-masing fungsi ini punya kodenya tersendiri ya. Ada DG, mungkin ini lebih singkatan sih. Jadi nanti kita akan lihat struktural frameworknya nanti akan saya jelaskan, dan itu akan dilengkapi dengan kode supaya lebih singkat gitu istilahnya. Nah, ini adalah environment elementsnya ya. Artinya dari fungsi-fungsi yang kita sebutkan tadi itu memiliki elemen pembentuk fungsi tersendiri gitu. Artinya ada elemen yang membentuk fungsi-fungsi tersebut. Seperti contohnya adalah tujuan dan prinsip ya, goals dan principle. Ini ada prinsip dan tujuan. Ada tujuannya kenapa
fungsi tersebut ada gitu. Terus ada organization and culture. Ini ada organisasinya ya, organisasi apa saja ya yang membentuk fungsi manajemen data yang kita kelola. Terus ada activity, aktivitas ya, atau aktivitas. Terus ada deliverables, di mana deliverables ini istilahnya output gitu, atau diarahkan ke siapa untuk pengguna dari manajemen datanya. Ada outputnya dalam hal ini, disebut deliverables. Terus ada roles and responsibility, ini mungkin lebih terkait kepada tanggung jawab dari fungsi manajemen data yang disebutkan tadi gitu. Ada tanggung jawabnya, siapa penanggung jawabnya. Ada practice and techniques, dan ini lebih ke arah teknis. Dan yang terakhir ada teknologi, sudah sejauh mana teknologi yang kita gunakan untuk menjalankan fungsi manajemen data tersebut. Oke, kita akan masuk ke konteks kerangka framework. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi, perpaduan dari fungsi manajemen data, data management function gitu ya, dengan elemen environmental. Nah, itu yang bisa kita sebut sebagai sebuah konteks. Jadi tadi adanya pembentuk fungsi manajemen data. Nah, jadi di sini ada fungsi dan elemen ya, yang tadi saya sebutkan, fungsi manajemen data dengan elemen pembentuk fungsi manajemen data akan dibentuk dalam sebuah konteks. Nah, konteks ini ya itu kalau kita sebutnya adalah konteks kerangka framework. Ya, di sini kerangka framework. Dalam hal ini ya kita sebut lagi adalah framework ya, yaitu konteksnya. Nah, inilah yang distandarisasikan atau yang menjadi acuan gitu ya, acuan dari ya tadi yang disebutkan sama si Dhamma Internasional dalam manajemen data. Nah, konteks yang digambarkan ini dalam bentuk diagram. Sebenarnya nggak bentuk diagram juga sih. Tapi istilahnya dia menjelaskan, menggambarkan gitu ya, dalam bentuk penjelasan yang menjelaskan pernyataan terhadap elemen-elemen dari fungsi tersebut. Artinya perpaduannya itu digabungkan gitu dalam sebuah gambaran. Dalam bentuk diagram ya, kalau kita sebut diagram aja nggak apa-apa. Oke. Nah, pembahasan konteks diagram framework ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen fungsional manajemen data yang ditampilkan dalam bentuk form, terus ada dalam bentuk matriks. Nah, ini yang sesuai dari standarisasinya gitu ya, sesuai yang diacukannya itu, sesuai acuannya itu ya dalam bentuk form dan bentuk matriks. Artinya penjelasan frameworknya di sini untuk manajemen data itu ya dijelaskan dalam bentuk form dan matriks. Nah, kalau dalam bentuk form itu apa aja sih? Dalam bentuk form ya meliputi dari definisi. Ini kan tadi kan ada yang saya jelaskan tadi ya, yang terkait environmental elements ya. Ada definisi atau prinsipnya, terus ada tujuan, ada metrik aktivitas. Nah, metrik aktivitas ini ya yang diperlukan gitu ya, aktivitas, metrik, aktivitas, dan deliverable utama. Terus kalau di matrix meliputi input supplier partisipan. Nah, ini supplier partisipan ini termasuk satu ya sama konsumen. Terus ada tools. Nah, ini digambarkan dalam bentuk metrik. Nah, ini yang disebut kita konteks. Nah, form ini konteks, matrix ini konteks. Cuman mereka dibagi dalam dua jenis yang berbeda. Dalam bentuk yang berbeda. Jadi contohnya kayak gimana sih? Kalau contoh dari bentuk form itu kurang lebih contohnya kayak gini nih. Nih, contohnya kayak gini. Artinya dia digambarkan dalam bentuk table-table, dan ini tuh bentuknya sebenarnya form ya. Bentuknya form. Di sini dijelaskan ada definisinya, ada tujuannya, terus ada aktivitasnya, dan metriknya. Ya, definisinya itu menjelaskan dari fungsional datanya itu ya, fungsional manajemen datanya. Misalnya di sini data fungsional manajemen datanya itu, atau data management functionnya itu misalnya tata kelola data. Ini tata kelola data ini ya, data governance. Saya sebutnya tadi data governance. Nah, ini kan ada kode datanya, DG. Nah, itu definisinya ya keberadaan otoritas dan kontrol berupa perencanaan, pengawasan, penegakan terhadap pengelolaan aset data. Artinya
Ya, ini artinya kalau tata kelola data itu ya definisinya ini, otoritas dan kontrol untuk manajemen data. Dan ini juga harus dikelola gitu, harus di manajemen. Ada manajemen tata kelola data sebutannya. Tujuannya, ya ini ya tujuannya ada 5. Sesuai yang disebutkan oleh standarisasinya, sesuai acuannya gitu ya. Framework ya, istilahnya sebutannya framework. Mendefinisikan, menyetujui, dan mengkomunikasikan strategi kebijakan standar arsitektur prosedur dan metrik data. Ini untuk ininya ya, start awalnya. Artinya ketika kita mau melakukan strategi apa gitu atau kebijakan apa, standar apa, itu kita definisikan di awal. Nah, ini terus ada lagi melacak dan menegakkan kepatuhan dan ketertiban mungkin terhadap aturan-aturan dalam kebijakan standar arsitektur dan prosedur data. Artinya di sini ada tata kelola data. Mungkin tata kelola data ini sebutannya kayak peraturan-peraturan gitu ya dalam manajemen data. Artinya di sini ada tata kelola gitu atau aturan. Mensponsori, terus ada mensponsori, melacak, memantau hasil pekerjaan proyek dan layanan manajemen data. Ada mengelola dan menyelesaikan isu-isu terkait data, terus ada memahami dan mempromosikan nilai yang ada dari aset data. Nah, aktivitasnya meliputi apa aja sih? Nah, seperti yang saya sudah jelaskan ya, itu ada perencanaan manajemen data dari definisi awal gitu, terus strategi apa aja, kebijakan-kebijakan apa aja yang kita ingin tentukan. Nah, itu ada perencanaan manajemen datanya. Dan yang kedua adalah kontrol manajemen data. Nah, setelah direncanakan, ya baru kita lakukan kontrol. Artinya di sini kita bikin aturannya terlebih dahulu, bagaimana cara kita rencanakan manajemen data yang baik. Nah, kalau kita tentukan rencananya, baru kita lakukan kontrol manajemen data. Ini di dalam ini ya, acuan dalam tata kelola data. Terus ada metriknya juga ya. Metriknya ini value ya atau targetnya atau apa ya? Nilai kebutuhannya ya. Seperti ada nilai data, biaya manajemen data, pencapaian sasaran. Metrik ini sebutannya kayak tujuan juga sih, jumlah pertemuan, jumlah keputusan. Nah, ini semuanya ada dalam penjelasan dalam value metrik. Terus kita akan coba contoh kedua juga ya. Jadi nggak cuman manajemen tata kelola data, tapi juga ada manajemen arsitektur data di sini. Sebenarnya semuanya dijelaskan sih, ada 10, cuman di sini saya hanya menjelaskan dua saja sih, dua aja sih yang saya jelasin. Nah, ya sama aja. Mungkin kalau arsitektur data lebih ke bagaimana kita membentuk arsitektur data yang baik gitu kan. Nah, di sini ada merancang master blueprints dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, ini definisinya sih. Tujuannya dari manajemen arsitektur data ya merencanakan berdasarkan visi dan pandangan untuk ketersediaan data yang berkualitas tinggi. Ada tujuannya tersendiri ya kenapa manajemen arsitektur data ini ada gitu. Terus ada aktivitasnya eh, dari memahami kebutuhan informasi enterprise, mengembangkan dan memelihara model data enterprise, melakukan analisis dan penyelarasan dengan data model bisnis lainnya. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam manajemen arsitektur data. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, manajemen data ya nggak cuma sekadar manajemen data ya, kita kelola bagaimana cara kita housekeeping gitu ya. Housekeeping ini artinya backup data atau kita bagaimana cara mengelola data secara perbaikan data ya. Mungkin ini kita kerugiannya lebih banyak dari situ manajemen data seperti yang sudah dijelaskan oleh Irfan ya. Sebelumnya ya kebanyakan ya 60% kegiatan manajemen data kita itu ya hanya di situ-situ aja gitu terkait perbaikan data dan integritas data gitu. Kita memenuhi integritas data itu agar lebih tetap terjaga. Nyatanya ya sebenarnya ya ini kebutuhan data itu nggak cuma itu aja. Manajemen data itu lebih dari 10 aspek yang sudah dijelaskan tadi. Terus, nah ini bentuk dari contoh dari metriknya ya. Contoh dari metrik manajemen fungsional manajemen data ya. Konteksnya itu konteks dari metriknya dalam bentuk metrik. Jadi ya contohnya sebenarnya di sini ada 3, cuman saya jelaskan 2 doang. Jadi sama-sama 2.
dari form bentuknya 2, dari metrik bentuknya 2. Nah, kalau metrik ini ada 3 ya. Yang pertama itu metrik yang pertama ini ya itu metrik partisipan, sebutannya metrik partisipan. Terus yang kedua ada metrik artefak. Dan yang ketiga ada satu lagi sebenarnya metrik tools. Cuman nggak saya tampilkan sih. Tapi saya jelaskan di paper yang sudah saya kirimkan. Ada di situ semua lengkap. Uh, nah, untuk metrik partisipan ini ya contohnya kayak gini. Di sini tuh ada fungsional-fungsional ya. Ada DG, ada DA, ada DD, terus sampai DKI. Nah, ini fungsional manajemen datanya. Nah, ini tuh aturan-aturannya apa? Target-targetnya gitu atau partisipannya ya. Nah, kalau ini penggunaannya misalnya dari all employees ya, pada CD. CD ini kan content and data ya, data konten. Nah, ini partisipan all employees. Artinya semuanya berada dalam data kontenan gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada penjelasannya juga sih, cuman mungkin saya hanya menjabarkan sedikit aja karena memang ada penjelasan detailnya sih di sini. Nah, ini juga sama terkait artefak. Ini ada lingkup fungsional data manajemennya. DT itu data governance, terus DA itu data arsitek, data development, data operasional, ini data security, dan seterusnya ya, sampai data quality. Nah, ini semuanya berkaitan dengan data manajemen. Terkait yang dijelaskan atau acuan dari bagaimana cara kita mengelola data yang besar gitu ya dalam sebuah perusahaan yang diacukan oleh Dama Internasional gitu, yang dikeluarkan oleh framework Dama Internasional. Lalu, penutup. Saat ini dunia sedang memasuki era data atau informasi, di mana data dapat dianggap sebagai aset ataupun modal yang bernilai tinggi. Dengan demikian, manajemen data menjadi salah satu area strategis yang perlu dan penting untuk diterapkan. Nah, ini perlu dicatat. Artinya manajemen data yaitu perlu dan penting untuk diterapkan dalam era data informasi ini. Dan ini sangat bernilai ya harganya karena data manajemen itu ya lingkupnya besar. Artinya nggak hanya di situ-situ aja. Manajemen data itu sangat cukup luas. Artinya perlu pengetahuan yang lebih juga untuk manajemen data. Dan yang saya jelaskan di sini mungkin hanya terkait penjelasan umum aja gimana cara si Dama Internasional ini mengeluarkan framework atau standarisasi atau artikel pembelajaran gitu ya terkait data management, body of knowledge. Sebutannya di situ data management gabungan ya, data management body of knowledge yang fungsinya yaitu untuk mengatur data-data perusahaan yang lingkupnya udah menjadi big data gitu. Artinya sudah data yang besar yang susah dikelola oleh data manajemen biasa. Dan itu perlu manajemen data yang bagus. Walaupun Dama Internasional ini memang mengeluarkan framework sebagai organisasi nirlaba gitu ya, artinya tidak mengambil keuntungan, tapi untuk uh, training manajemen data ini ya lumayan juga. Artinya nggak cuman kita hanya mengandalkan framework saja, artinya di sini ada cara untuk menganalisis datanya, ada cara untuk yaitu manajemen functionnya yang saya jelaskan tadi, dan itu ada trainingnya merealisasikan manajemen data yang baik gitu. Ya mungkin hanya itu saja sih yang dapat kami sampaikan, saya dan Irfan sampaikan dalam penjelasan manajemen data body of knowledge yang sebenarnya memang ini adalah sebuah framework atau sebuah standarisasi ya, kalau saya sebutnya standarisasi dari bagaimana cara kita memanage data yang besar atau sebutannya big data dalam era big data kali ini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.